Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rinaldi Jalil, NIM 4514230. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait antropologi, di mana ada 4 pertanyaan dari UTS mata kuliah antropologi. Pertama, bagaimanakah peran ilmu antropologi di era globalisasi dan teknologi digital? Apakah peranan dari ilmu antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku kelompok masyarakat dan mempelajari perilaku budaya dan orang-orang yang tergabung dalam komunitas. Antropologi tetap sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, karena perubahan budaya dan wawasan teknologi informasi mendorong perubahan sosial dan budaya. Banyak penemuan dalam hal teknologi, teori, dan budaya, dan ada banyak perubahan yang dapat kita simpatik di era globalisasi. Ini mempengaruhi budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, dan mungkin disertai dengan perubahan akibat pengaruh globalisasi. Hubungannya dengan antropologi adalah bahwa antropologi adalah ilmu yang berhubungan dengan manusia, dan antropologi mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ekonomi. Manfaat antropologi pada era globalisasi yaitu dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita pegang. Dengan mempelajari antropologi, akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususannya yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Mengetahui berbagai macam problematika dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dan masih banyak peran antropologi di era globalisasi ini seperti dunia kesehatan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bermanfaat dari antropologi di era yang modern. Karena antropologi dapat menyesuaikan terhadap zaman dan permasalahan yang dihadapi, sehingga selama di dunia ini masih ada manusia yang mendapatkan masalah di situ antropologi akan selalu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Karena di setiap kehidupan manusia itu pasti akan selalu mendapatkan permasalahan, dan itu semua memerlukan pemecahan masalah untuk mencari solusi dan untuk mengetahui akar permasalahan tersebut agar bisa menyelesaikannya dengan baik. Maka kita sangat memerlukan antropologi, dan kita sebagai generasi sekarang harus bisa menyesuaikan diri akan kemajuan zaman dan dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya, teknologi digital juga memiliki peran penting, di mana teknologi digital sama sekali tidak akan membuat studi antropologi menjadi ditinggalkan atau tertinggal. Yang mana teknologi digital memiliki peran penting untuk memprediksi kondisi sosial masyarakat di masa-masa mendatang. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan hubungan antara ilmu antropologi dengan ilmu geografi. Bagaimana peran ilmu antropologi dan mendukung kajian ilmu geografi? Berikan penjelasan dan contohnya. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang bumi serta isinya, segala hal yang ada di permukaan bumi seperti manusia. Karena salah satu objek kajian geografi adalah manusia, maka sudah jelas bahwa geografi membutuhkan antropologi dalam kajiannya. Hal ini disebabkan karena antropologi mempelajari tentang berbagai macam manusia, mulai dari warna kulit, suku bangsa, ras maupun etniknya. Hubungan antropologi dengan geografi juga berlaku sebaliknya, karena salah satu hal yang mempengaruhi kebudayaan manusia adalah keadaan lingkungan fisik tempat mereka tinggal yang dibahas dalam geografi. Jawaban pada pertanyaan nomor 3 yaitu terkait antropologi fisik dan antropologi kebudayaan.
Antropologi fisik merupakan cabang dari ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari segi jasmania. Segala yang tampak di mata, itulah yang menjadi pusat kajian antropologi fisik. Antropologi fisik juga fokus terhadap evolusi manusia. Antropologi fisik dapat dibedakan lagi ke dalam dua bidang kajian, yaitu paleoantropologi dan antropologi biologi, yang mana paleoantropologi merupakan cabang dari antropologi fisik yang mempelajari asal-usul dan evolusi manusia dengan menggunakan segala bahan penelitian dari sisa-sisa tubuh yang telah membantu atau fosil-fosil manusia dari zaman dahulu yang tersimpan dalam lapisan bumi. Sedangkan antropologi biologi atau disebut juga antropologi fisik dalam arti khusus merupakan ilmu yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri tubuh. Kemudian antropologi budaya juga mempelajari tentang berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi, mempelajari bagaimana manusia berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman. Antropologi budaya dapat dibedakan lagi ke dalam 6 bidang kajian, yaitu etnolinguistik atau cabang antropologi budaya yang mempelajari tentang artikulasi dan fenomena keragaman manusia dari segi bahasa, tata bahasa, dan ciri bahasa dari individu manusia yang individu manusia selaku pendukung kebudayaan. Kemudian lanjut perihistori atau merupakan cabang antropologi budaya yang mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi sejak sebelum mengenal huruf. Lanjut etnologi atau merupakan cabang antropologi budaya yang mencoba mencapai pengertian tentang asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada masa tertentu. Selanjutnya, etnopsikologi merupakan cabang antropologi budaya yang menjelaskan proses-proses perubahan kebudayaan dari seberapa jauh perubahan tersebut dan berimbas pada tingkah laku sosial manusia dalam masyarakat luas. Dan antropologi spesialisasi atau antropologi yang terakhir merupakan penggunaan ilmu antropologi yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di masyarakat. Pertanyaan terakhir yaitu, jika kebudayaan merupakan pola-pola yang mengatur tiap anggotanya, yang merupakan sosok yang memiliki kepribadian masing-masing, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, kepribadian manusia akan ditentukan oleh budayanya karena ia harus menyesuaikan diri dengan pola-pola pikir dan tingkah laku yang ada. Kedua, masyarakat dan kebudayaannya merupakan gambaran daripada perilaku manusia. Kepribadian merupakan organisasi sikap-sikap atau predispositions yang dimiliki seorang sebagai latar belakang terhadap perilakuan. Kepribadian menunjuk pada organisasi dan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Karena kepribadian tersebut merupakan gambaran individu dan kelakuannya sebagaimana halnya dengan masyarakat dan kebudayaan. Ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dan lainnya. Perkembangan kebudayaan sering berkaitan dengan karakter dan kepribadian individu. Karakter diartikan sebagai totalitas nilai yang mengarahkan manusia dalam menjalani hidupnya. Jadi, karakter berkaitan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh seseorang. Baik, itulah penjelasan saya terkait antropologi yang menjadi pertanyaan dalam soal UTS